Titik kesuksesan Kak Ica saat ini adalah sukses untuk tidak duduk menjadi anggota dewan. Iya juga ya. Legislatif kita saja yang memang isinya orang-orang yang belum paham dengan tugas dan fungsinya sebenarnya. Sebenarnya paham sih menurut aku tapi buta. Anak kecil saya kaget lo di Senopati mau ke salon pakai foreheader, anaknya siapa itu? Kasus paling susah yang pernah kamu tangani apa selama jadi advokat? Jujurnya ya, perang atensi. Emang lu pikir gue mau ambil perkara lu karena lu bisa bayar gue? Bayar listrik itu naik. Udah listrik dinaikkan, PLN tetap rugi triliun. Kenapa di Indonesia motor hilang aja mungkin buat laporan suruh ikhlasin gitu loh. Semangka setipis tisu, nasinya keras banget. Gitu loh aku. Makan gratis ini memang tidak terrealisasi. Iya. Sudah makan Bu, sudah. Makan apa? Debu. Yang sekarang di demo-demo gaji diturunkan itu kan sebenarnya nggak ada apa-apanya. Mudah-mudahan video ini nyampe ke Bapak Prabowo Subianto. Harus sampai kayaknya. Tamu kita saat ini seorang influencer yang juga berpengalaman di berbagai bidang. Dia punya banyak pengikut di Instagram dan suaranya juga banyak didengar oleh followers-followersnya. Please welcome Marisha Ica. Halo. Apa kabar Ica? Alhamdulillah baik. Sebagai seorang public figure, maintain 1,4 juta subscribe followers itu gimana sih? Memaintain. Sebenarnya ini IG aku IG yang kedua ya. IG kedua. Jadi ketiga. Jadi 2 kali IG ku hilang. Karena terlalu berisik di Instagram mungkin? Mungkin. Kan sekarang juga kan buzzer itu menjadi sebuah pekerjaan kan. Untuk menghilangkan IG itu kan tinggal di report. Aku lihat IG-mu itu kan banyak mengkritisi soal pemerintah. Ya. Kan gitu, banyak mengkritisi apalagi yang isu-isu terbaru ya. Tapi aku penasaran sih, apakah seorang Marisha Ica itu memang dari kecilnya itu memang dididik seperti itu sama orang tuanya atau bagaimana? Enggak sih, cuma memang aku suka dan ruang lingkup aku adalah sebenarnya para pemerintah gitu. Para pemerintah gitu. Para pemerintah itu sendiri. Jadi mungkin rasa perasaan bahwa ingin meneriakkan sesuatu yang sebenarnya itu muncul karena lingkungannya banyak birokrasi atau bagaimana? Lingkungannya pemerintah itu sendiri dan aku juga pernah kerja sama dengan pemerintah sehingga kerja sama pemerintah. Ya, sehingga akhirnya tahu pada saat ini rakyat sedang teriak, rasanya aku juga yang udah lama hati aku pengen aku teriak. Jadi kayak memang udah saatnya gitu loh. Rakyat. Tapi sebentar kita bahas ya, itu bekerja sama pemerintah. Cuman aku penasaran aja, seorang Marisha Ica ini dari kecilnya itu gimana sih pendidikan dari keluarganya? Apa nilai-nilai yang pernah kamu dapatkan dari orang tua atau dari apa? Karena jarang loh perempuan yang punya exposure sebesar kamu, tapi masih idealis gitu. Itu jarang banget gitu. Kalau idealis kayak aku bawaan deh. Soalnya banyak semua teman-teman juga. Kalau aku nggak suka ya aku apapun itu aku ya sekarang ya hidup yang dimana orang bahasa kasarnya jilat-jilat aja buat sampai jadi. Kalau gue udah nggak sepaham, gue nggak bisa kayak gitu. Itu salah satu talenta soalnya. Sekarang ya. Itu salah satu talenta untuk untuk menggolkan keinginan kita. Iya. Tapi menurut kamu gimana sih penjilat-penjilat yang kayak gitu, menjilat birokrasi? Ya di satu sisi teman-teman aku selalu bilang, lu kalau aja mengikuti mau mereka, lu jadi loh. Karena kemarin aku sempat nyalek kan. Nomor urut aku 1. Nomor urut kamu 1. Wilayah? Tangerang. Tapi ya aku udah pernah menyampaikan ke para followers aku. Jadi aku ada satu yang menurut aku akhirnya nggak sependapat gitu dengan politik. Iya. Apa itu yang tidak sependapat dengan politik? Terlalu kotorkah atau terlalu gimana kah? Enggak. Kalau partai aku saat itu aku senang karena menciptakan sesuatu yang nyaman,
terus kayaknya tujuannya buat rakyat lah. Tapi pas makin kesini pas udah menjelang kan tahu tuh siapa yang ditunjuk gitu dari partai. Karena aku selalu nanya, ntar ini dari partai kita presiden sama wapresnya siapa ya? Ya udahlah, mau presiden atau wapresnya siapa itu bukan urusan kamu, yang penting nanti kamu jadi anggota dewan. Berarti ada hal-hal yang maksudnya ya mungkin orang-orang seperti Ica banyak ketika masuk politik mungkin tidak bisa berdil dengan beberapa hal gitu. Termasuk arah partai itu yang tidak bisa dikendalikan mungkin. Arah partainya. Kan pimpinannya kita nggak tahu pada saat itu siapa. Presiden dan wapresnya kita nggak tahu siapa waktu aku masuk. Tapi kamu kapok nggak berpolitik? Saat ini sih, waktu netizen bilang bukti kesuksesan Kak Ica saat ini adalah sukses untuk tidak duduk menjadi anggota dewan. Tapi iya juga ya, karena aku pun sempat bertanya sama Tuhan gitu kan. Aku tuh waktu pada saat aku menyalonkan diri, aku udah meluruskan tujuanku, memutihkan tujuan aku putih gitu loh. Ya Allah, memang aku tuh pingin aku hidup ini bermanfaat untuk orang. Dan memang mamaku selalu berdoa anak-anakku menjadi orang yang ahli sedekah. Berarti kan bukan ahli dalam segala bidang, ahli dalam sedekah kan bermanfaat untuk banyak orang. Bermanfaat untuk banyak orang. Doa mamaku dari kecil adalah seperti itu. Seperti itu. Nah terus pada saat aku nyalek tuh aku memang udah luruskan niat untuk kayak aku nih kan orangnya kalau udah gak peduli dia siapa, ya udah gitu. Aku menyadarkan diri aku seperti itu. Kayak contohnya pada saat aku ngebantu orang, aku dibilang korupsi lah apalah, aku bisa tunjukin, aku print semua segala macam karena bukti-buktinya. Iya, karena aku hidup ya lurus-lurus aja. Jadi kalaupun ada isu segala macam, aku siap membuktikan apapun itu gitu. Nah, jadi pada saat nyalek aku udah niat aku udah lurus. Ternyata harus belok. Harus kayak kok nggak sejalan nih. Nggak gitu. sejalan ya. Tapi memang penyakit politik kita seperti itu. Cuman ada pandangan seperti ini, Cak. Konsep negara kita kan tidak ada jalan lain untuk merubah sistem kecuali kita masuk jadi aktor. Atau dengan kata lain berpolitik. Tapi banyak orang-orang pintar akhirnya atau orang-orang idealis akhirnya menyerah. Karena ketika dia masuk ke politik terlalu kuat gitu, nggak bisa dikendalikan. Jadi orang-orang yang idealis itu yang benar-benar mau berbuat untuk rakyat akhirnya kebanyakan di luar sistem. Akhirnya kamu aku gimana? Sendiri aja. Maksudnya sekarang ya udahlah. Tadinya aku bilang gini, dari partai Ica kan suka berbuat baik nih. Betul. Nah Ica kalau berbuat baik sendirian sama dikasih kendaraan yang lebih ngebut, yaitu adalah sebuah partai dan kursi ini, Ica akan menolong orang jauh lebih banyak. Waktu itu aku logikanya masuk gitu. Oh iya juga ya. Betul. Gitu. Ternyata pas masuk kayak kita nggak bisa ngendalin partainya. Iya, terus kayak arusnya juga kuat juga ya mereka kayak gitu. Dan kita ini kan masih bawahannya. Pastinya kalau kita mau masuk kan ada aturan-aturan yang memang sudah berlaku dari pimpinan yang dimana kalau lu nggak lakuin, lu nggak tanda tangan, ya udah pinggir lo gitu. What if kayak gini, Cak? What if? Bagaimana jika ada partai di 2029 yang nawarin Ica maju deh di partai ini. Partai ini akan berbuat sesuai dengan yang kamu inginkan. Masih pengen berpolitik? Tergantung, kita lihat dulu nih. Saya berharap dari Pak Prabowo sekarang, kayaknya saya sempat khawatir gitu kan. Kok Bapak sekarang seperti ini gitu. Tapi dulu pemikiran saya, oh ya, kalau kita
mau memberantas penjahat, kita kan harus pura-pura jahat untuk gabung sama circle penjahat kan. Sampai jadi bos penjahatnya. Sampai jadi bos penjahat, baru kita libas semua penjahat, baru kita benerin itu semuanya. Sampai bos penjahatnya buka topeng, ternyata ustadz gitu. Iya bener. Gitu. Jadi itu waktu pada saat itu harapan aku, dan semoga saat ini itu yang sedang berjalan ya. Semoga ya. Tapi kita lihat sampai 2029. Tapi kelihatannya sih iya ya, dari para koruptor yang telah bisa sekarang dipanggil, menteri-menteri yang dijadikan tersangka itu. Kalau saya sih lihat itu, Tapi harapan kita sama, semoga Pak Prabowo tidak memberikan amnesti kepada menteri-menterinya, gitu. Cuman kan ya di satu sisi amnestinya Prabowo juga menunjukkan bahwa dia bisa mengintervensi sebuah kasus hukum dengan tools politik kan. Nah, ini nyambung ke amnesti. Aku lihat profilnya Ica ini juga advokat. Ya. Berlatar belakang hukum. Ya. Ngambil hukum itu kenapa? Oke, jadi memang aku itu 2012 aku itu di dunia tambang. Dunia tambang. Ya. Oke. Dulu aku lulusan teknik awalnya. Teknik awalnya, ya, ngambil hukum. Belum. Setelah itu aku lulus, aku kerja sama perusahaan pengusaha di tambang, batu bara dan nikel. Oke, 2014 itu setelah aku kerja, ternyata kerja seperti ini ya. Akhirnya aku mengerjakan sendiri, aku cari investor, aku cari tambangnya yang iupnya hidup dan segala macam, dan akhirnya aku sebagai trading, aku ngerjain sendiri. Nah, namanya pengusaha itu nggak jauh-jauh dari kehidupan sama polisi dan segala macam. Saat itu memang seru banget aku hidup aku. Kayak contoh ya, SIB surat izin berlayar, aku belum aku beresin, kapal aku berangkat aja. Terus aku ditahan sama polisi, ya kan? Bukan akunya, maksudnya kapalnya tapi kan aku yang harus beresin. Jadi aku mau nggak mau, aku jadi banyak kenal Kapolda, Kapolres, Kapolsek, kayak BBM-nya, kapalnya, BBM-nya aku isiin sendiri. Ternyata BBM aku di tengah jalan diberhentiin sama polisi, itu kan Polsek. Aku temuin langsung Polsek, dan itu aku kerjakan itu semua sendiri. Sampai orang tuh nggak percaya bahwa ini aku bosnya gitu. Saat itu ya, 2012 umur aku 2012. umur aku masih 24 tahun. Oh iya, 2012. Terus masih cewek-cewek yang imut-imut gitu, terus datang ke polisi-polisi. Aku datang ke Kapolda, aku datang ke Kapolres gitu. Kapolda bilang, anak kecil dari mana ini? Iya. Nah terus akhirnya ya udah kita berkawan. Terus saya seneng hubungan, saya menjaga hubungan baik sih alhamdulillah. Sampai dari polisi-polisi yang sudah pensiun sampai sekarang pun, kalau di mana kamu, sini merapat, datang saya. Gitu. Saya senang diskusi sama orang-orang pintar, sama pengusaha-pengusaha hebat. Jadi vibes-nya tuh dapat juga, dan akhirnya setiap orang, teman-teman lingkungan yang punya masalah nih jadi minta tolong sama saya, karena lingkungan saya rata-rata aparat gitu. Iya. Gitu, dari pengusaha itu gitu. Jadi kalau pada saat dulu bos Cak, Kapolda ulang tahun, tolong nanti dibuat gini ya gitu. Akhirnya aku kenal sama Kapoldanya gitu. Dan dari Kapolda kan ada anak-anak buahnya, jadi aku kenal juga. Nah sejak itulah teman-teman itu pada suka minta tolong kalau ada masalah. Akhirnya aku suka membereskan masalah orang. Dari situ kayak seneng gitu loh. Diskusi itu kok membuat aku challenge gitu. Kalau gue di meja ini tolong sendirian, gue malu nih gitu. Akhirnya aku sekolah lagi, ambil hukum. Kemarin pada saat banyak lah rame, kenapa sih setiap ada masalah ada Marisha Ica. Rata-rata masalah artis kan, padahal sebenarnya dia yang nelfon aku gitu. Padahal emang rezekinya di situ, emang kenapa? Masya Allah, kalau cuma aku memang gak jadikan itu menjadi uang masuk buat aku tolong aja gitu pada saat itu ya. Teman-teman semua aku tolong aja, aku beresin semua masalah-masalahnya. Nah terus malah dibilang pada saat itu, malah aku dibilang bahasanya apa ya, calo itu namanya apa sih? Calo perkara tuh apa? Markus. Pernah dituduh kayak gitu? Iya, malah dituduh Markus. Nah terus akhirnya aku, nah udahlah. Respon kamu gimana dituduh kayak gitu?
Kalau dituduh sama orang dikenal sih sebel ya. Cuma kalau dituduh sama netizen ya biasa aja lah. Tapi malah membuat aku menjadi lebih, oh ya dibanding gue jadi Markus, sudahlah aku PKP aja. Aku ngambil lah profesi advokat. Dan sekarang ngambil S2. Sementara lagi MH, S2. Magister hukum. Oke. Selesainya semoga cepat ya. Insya Allah. Ini aja belum selesai aja orang-orang udah gini. Setelah ini ambil dokter ya. Ntar lah Pak, saya kapan nikahnya ini Pak. Mundur teratur jadinya orang. Gitu. Jadi setelah itu alhamdulillah sekarang aku udah punya kantor advokat sendiri. Karena adanya kok teman-teman di polisi juga, saya bingung, kamu siapa semua teman-teman artis ini kalau ada masalah itu pasti ada kamu. Sampai netizen bilang, kenapa setiap ada masalah ada Marisha Icha? Saya pun bingung kenapa mereka pada hubungannya saya gitu. Ya udahlah kamu bikin kantor advokat aja lah gitu. Akhirnya saya bikin kantor advokat. Kita mungkin sama-sama basis advokat ya, basicnya advokat. Cuman bisnis advokat ini kan sebenarnya bisnis kepercayaan. Iya. Mungkin dari cerita kamu aku bisa bilang bahwa ya seorang Marisha Icha ini adalah orang yang cukup dipercaya dengan orang-orang sekitarnya. Alhamdulillah. Nah kan gitu. Tapi gini Cak, kadang kalau kita terlalu banyak mengurusi masalah orang, itu kadang kita jadi berpikir, ini kapan saya urus masalah saya sendiri? Kamu pernah ngerasa kesepian kayak gitu gak? Pernah sih. Pernah. Terus yang kamu lakukan apa? Ini kan penyakit advokat ini gitu. Terlalu banyak mengurusin masalah orang. Iya. Akhirnya kita bilang, ini yang urusin masalah saya siapa gitu. Kok hidup saya berikan kepada orang mulu. Saya gak punya waktu untuk berikan hidup saya gitu. Pernah sih. Pernah. Belum lama aku langsung sadar kayak, kenapa hidup gue ngurusin orang mulu ya. Gue gak pernah nyayangin diri gue sendiri. Yang sayangin diri gue siapa gitu. Ya akhirnya setelah itu ya paling, tapi aku tersadar bahwa malah mungkin memang Tuhan yang menunjuk aku untuk menjadi seperti ini gitu. Dan akhirnya aku juga mengajarkan anakku sejak dini bahwa hidup di Indonesia ini kita harus ngerti hukum. Ninjak-injak kita kalau gak ngerti hukum. Kamu pernah capek gak ngurusin masalah orang? Pernah, tapi sekarang sih enggak ya. Enggak. Capeknya udah dirubah. Aku bahagia, aku soalnya meminterkan orang dan membahagiakan orang sih. Jadi kalau orang bahagia ya aku bahagia. Perspektif bahagianya yang dirubah. Gitu karena ya? Kan ada orang bahagia itu karena egonya mungkin. Tapi mungkin Ica bahagianya karena membahagiakan orang. Persepsi bahagiamu yang kamu ubah akhirnya. Iya benar. Caramu melihat kebahagiaan itu yang kamu harus ubah akhirnya. Betul. Jadi dari capek menjadi hal yang membahagiakan. Benar. Jadi kayak bisa nolongin orang. Terus aku yakin kebaikan akan menjadi sebuah kebaikan sampai kapanpun. Kalaupun nggak dibalas sama orang itu pastinya. Yang selalu seperti itu ya. Dari aku belajar pengalaman aku. Memang dulu sedih gitu ya, namanya kita baik sama orang nggak dibalas baik. Tapi ternyata kebaikan itu tetap akan menjadi kebaikan. Dan sampai kapanpun itu akan Tuhan balas, walaupun bukan dibalas ke kita, bukan dibalas dari orang itu, mungkin nanti dibalas ke keluarga aku, ke orang tua aku atau anak aku. Jadi nggak perlu kita minta balasan sama manusia ya. Betul. Siap. Ini yang harus kita dengarkan nih dari orang yang meng-carry banyak harapan orang-orang di sekitarnya. Nah, tadi kalau untuk politik lihat arah geraknya Prabowo. Yes. Tapi politik itu kan sebenarnya tidak harus dengan menduduki jabatan. Benar. Menyuarakan keadilan itu juga adalah politik. Kan gitu. Apakah seorang Marisha Icha ini akan terus seperti ini menyuarakan suara-suara rakyat dengan exposure-nya di luar sistem? Iya. Atau nanti punya keinginan, gue harus masuk sistem suatu saat nanti? Saat ini sih enggak ya. Belum terpikir ke situ. Karena kemarin sudah mencoba, terus aku merasa masuk di dalam sebuah government di Indonesia ini banyak yang tidak sepemahaman, satu hati sama aku. Dan aku hidup begini, aku udah happy. Udah seneng. Udah happy banget. Kamu merasa sudah selesai dengan hidupmu? Belum sih, cuma aku selalu melihat kalau apa yang aku dapat, aku selalu melihat ke bawah. Jadi aku selalu ngerasa diri aku cukup banyak-banyak bersyukur. Iya. Banyak-banyak bersyukur.
Nah, tadi kan kamu juga bilang bahwa kamu beberapa kali bekerja sama pemerintah Indonesia, betul? Yes. Kesan-kesan kerja sama pemerintah Indonesia apa? Ya kalau aku udah nggak mau lagi kesannya nggak tahu dong. Kan tadi sudah aku sampaikan kecewa gitu ya. Dan memang itu mungkin udah aturan dari atasnya gitu menurut aku. Kenapa bawahannya bisa seperti itu ya, karena kan memang ada yang sudah darah daging gitu aturan-aturan memang sistem ini. Kita yang kayak gitu ya. Sistem kita memang yang sehancur itu ya, sesusah itu untuk kerjasama dengan, maksudnya swasta kerjasama dengan pemerintah itu memang sesusah itu menurut kamu? Susah sih enggak ya? Enggak. Lu punya duit lu bisa kerjasama. Tapi akhirnya kayak ya udahlah, contoh aja ya. Jalanan kenapa rusak terus? Sedangkan anggaran yang diturunin sekian. Kita sebagai pelaku orang yang ngerjain mau gak mau ngasihkan spek yang memang anggarannya yang segitu adanya. Ya kenapa jalannya rusak terus ya, bukan karena kita yang ngerjainnya. Kita kan cuma ngasih dana sekian ya, kita buat sekian. Masa kita mau rugi sebagai pengusaha? Gitu. Aku lihat story kamu kemarin. Kan kamu juga kerja sama pemerintah Malaysia nih. Untuk makan bergizi gratis. Berarti kamu punya komparasi dong. Yes. Kerja sama dua government nih. Negara tetangga nih. Indonesia sama Malaysia. Boleh saya bahas itu? Boleh. Boleh. Oke. Kesannya Ica kerja sama pemerintah Indonesia dengan pemerintah Malaysia. Perbedaannya apa? Oke. Aku sama pemerintah Malaysia, Masya Allah Tabarakallah, sama Wakil Perdana Menteri Malaysia, Wapres ya. Senang diskusi sama government di Malaysia karena akhirnya kan bisa membedakannya government Indonesia sama Malaysia. Dari sisi pribadi dulu ya. Iya, betul. Humble, benar-benar humble, sederhana, benar-benar sederhana, tidak dibuat-buat. Sederhananya kayak gimana? Sederhananya mereka emang gak kaya raya, gak kayak di Indonesia. Enggak kaya raya. Hampir rata-rata ya. Aku gak bilang semua ya. Hampir rata-rata. Hampir rata-rata gak kaya raya. Di Indonesia kan kaya raya. Di sana mereka biasa aja. Really? Kayak coba. Kayak contoh ya. Contohnya apa contohnya? Mereka mungkin berteman sama aku di Instagram. Aku suka datang ke acara-acara orang pemerintahan lah. Buat wedding, buat apa. Terus dia selalu, setelah aku kan setiap bulan datang Malaysia. Lalu mereka, kemarin kamu datang acara itu siapa, pernikahan gitu. Oh itu ini gitu. Oh mewah sekali ya. Kalau di Malaysia itu, kalau buat acara seperti itu, mungkin lagi buat acara KPK bisa datang tangkap. Oh gitu. Dia sampai ngomong seperti itu. Iya. Mereka sampai ngomong seperti itu. Artinya mereka juga kaget dengan kemewahan para pejabat Indonesia. Iya, boleh ya begitu. Bisa ya kata dia gitu. Oh iya memang itu belum terlalu mewah sebenarnya. Kalau kendaraan gimana kendaraan? Kendaraan, oh ya, aku juga sempat mengupload kan. Orang Malaysia sendiri yang bilang, oh ini kendaraan pemerintah di Malaysia rata-rata buatan Malaysia sendiri mobilnya. Proton. Dan nggak ada itu Lexus, Alphard, terus Land Cruiser, nggak ada katanya. Pejabatnya nggak pakai itu. Pejabatnya kayaknya yang tinggi banget baru pakai Alphard. Tinggi banget ya. Dan aku bilang kan, aku sempat. Kita kepala desa aja mau pakai Alphard. Aku sempat ketemu sama utusan Wapres di Malaysia. Utusan wakil perdana menteri, kalau di Malaysia wakil perdana menteri. Iya, wakil perdana menteri. Takutnya Indonesia Wapres. Wakil perdana menteri nggak tahu, jadi aku langsung Wapres. Terus datang dia ke tempat, ketemu sama aku. Kalau di sini mungkin utusan Wapres, presiden udah pakai niu. Ada ininya lah, ada ya pembuka jalannya lah. Di sana. Gak mau macet lah ya. Dia datang dengan mobil sederhana, gak ada
Nggak ada protokol dan segala macam. Protokol, nggak ada pengamanan. Kalau di sana utusan wapres tuh memang dari dulu ada ya. Kalau Indonesia kan baru sekarang kan ada utusan khusus presiden kan. Baru di kabinet ini kayaknya. Iya, kalau di sana memang sudah lama. Beliau memang masuk dalam government gitu. Harusnya beliau mungkin kalau di Indonesia udah clear area dulu kali kalau beliau datang gitu. Datang menemui aku dengan sederhananya. Oh gitu ya. Gak pakai itu forader. Oh enggak. Di sini nggak bisa kita, hanya Perdana Menteri aja yang bisa pakai. Hanya Perdana Menteri ya? Mereka bilang gitu sih saat itu. Kalau selain Perdana Menteri nggak bisa pakai itu? Mungkin ada yang benar-benar pimpinan-pimpinan yang pimpinan inilah yang selevel Perdana Menteri lah mungkin lah. Kita ya kepala desa aja pun pakai Alphard. Kita kayaknya. Anak kecil saya kaget loh di Senopati mau ke salon pakai forader, anaknya siapa itu? Oh iya ada tuh. Pakai forader, Alphard, terus plat dinas kan? Iya. Ini siapa? Itu anak-anak loh yang di keluar dari salon lagi. Kawal. Oh my god, cuma di Indonesia. Jadi memang menurut kamu memang beda mentalitas nggak sih? Beda mentalitas nggak sih? Mungkin kita mentalitasnya itu adalah ya kita kalau jadi pejabat ya pengen disembah sama rakyat aja. Jadi membuat diri bagaimana caranya bahwa saya ini harus lebih wah daripada rakyat saya. Iya. Karena saya adalah penguasa. Iya. Sedangkan negara tetangga kita malah sebaliknya gitu. Itu mungkin yang membuat sampai kerjasama di Indonesia sulit. Terlalu banyak potongan birokrasinya mungkin. Tinggi banget. Kita ini yang usaha jadi kita bingung. Kenapa untung kita jadi setipis tisu. Semangkanya kali. Tisu apa dulu nih? Tergantung tisunya. Nah, kamu kerjasama sama pemerintah Malaysia untuk makan bergizi gratis. Ya. Pernah ditawarkan sama pemerintah Indonesia nggak? Enggak sih. Enggak pernah ditawarkan. Dari yang lalu-lalu aku sudah kecewa, tahu potongannya gede banget, udahlah. Potongannya gede banget. Tapi ini kayaknya jadi rahasia umum ya kayaknya ya. Bahwa ketika ada pagu anggaran misalnya anggaplah 100 juta misalnya, umpamanya 100 juta, yang turun itu mungkin bisa 10 juta ya. Untuk bikin program. Bisa kayak gitu ya, di Indonesia. Dari 100 atau sekitaran berapa persen sih sebenarnya? Potongannya itu berapa persen? 40 juta lah yang bisa kita pakai. 60% potongannya. Kata masnya ya. Saya cuma mengkalkulasi aja ya. Bahwa 40 juta itu adalah 40% gitu. Jadi 60%-nya hilang. Sesusah itu memang ya. Iya. Kamu pernah coba ini enggak? Pernah coba jadi membawa jaringanmu dari Malaysia itu masuk ke Indonesia pernah nggak? Gitu. Jadi aku sempat kecewa juga sih karena biar gimana pun negaraku ini kan harus maju ya. Dan aku juga melihat aku sering bagi-bagi dari tahun 2018 gitu. Ya pingin karena kita juga melihat banyaknya orang yang kurang mampu lah di Indonesia. Yang dimana ini kalau kita lihat Indonesia ini bener-bener negara yang kaya. Kaya banget sih. Kaya banget sama sumber daya alamnya. Sampai jadi rebutan bahkan. Tambang emas, nikel, batu bara. Terus semua bahan-bahan baku sebenarnya kita semua punya. Tapi kok kita susah gitu. Akhirnya aku kayak sebenarnya sedih gitu. Begitu sering aku sudah sering ngobrol sama government Malaysia. Aku pernah kecewa sama Indonesia. Aku pernah mau membawa investor ke Indonesia. Investor yang aku bilang dia akan investasi di Indonesia. Perusahaan ini adalah perusahaan terbesar ketiga. Wow. Di Malaysia. Serius? Perusahaan besar yang aku bawa. Serius? Mau investasi di Indonesia. Udah mau dia? Lu mau? Mau. Dan aku approach dong ke pihak-pihak terkait.
gak ada jawaban. Bahkan aku langsung mengirimkan surat kepada pimpinan-pimpinannya. Bahkan pimpinannya tidak ada jawaban. Aku coba lagi melalui istrinya karena aku kenal ya. Sampai sekarang gak ada jawaban. Padahal boleh dijelasin ya? Gak apa-apa, jelasin aja. Jadi investasi yang aku tawarkan adalah Indonesia ini kan selalunya PLN, boleh nanti cari aja. PLN itu selalu rugi triliunan di Indonesia. Rugi triliun? Oh iya? Coba nanti. Emang ya PLN rugi triliunan? Coba nanti cari ya. Padahal dia satu-satunya perusahaan listrik loh. Iya. Kita semua membayar lewat PLN, kok PLN rugi gitu. Nanti teman-teman boleh cari. PLN rugi dari tahun berapa sampai tahun berapa. Indonesia PLN-nya selalu rugi triliunan. Lalu kalau rugi, siapa yang dibebankan? Rakyat. Pasti. Jadi bayar listrik itu naik. Ya betul. Udah listrik dinaikkan, PLN tetap rugi triliunan. Lalu saya bilang ke mereka, terus mereka, oh ya kalau memang Indonesia oke, kita oke aja. Kenapa sih kita masih memakai batu bara yang dimana batu bara kalau dijual ke luar negeri kurang lebih ya itu di harga 120 sampai 140 US dollar. Kalau batu bara digunakan untuk kita sendiri itu hanya di 70 sampai 80 US dollar. Coba kalau batu bara kita jual aja semua keluar. Atau nikel kita pergunakan dengan baik, gak usah dijual atau dibuat pabrik. Kan kayak mobil listrik itu kan dari nikel. Kalau kita punya pabrik sendiri, kita gunakan sendiri atau dijual ke luar aja, itu kan lebih menguntungkan dari batu bara dulu ya. Betul. Menguntungkan kalau kita jual semua keluar. Terus kita namun pakai apa? Kenapa kita masih pakai buat listrik? Sebenarnya kan ada sekarang pembangkit listrik tenaga surya. Saya mau menawarkan untuk solar cell itu. Ya. Membuat pembangkit listrik tenaga surya dan saya bilang saya kasih gratis tanpa dipungut 1 perak pun. Saya akan buat studi banding dari daerah ke daerah. Kita akan buat studi banding nih daerah lo cocoknya pakai ini, nih daerah lo cocoknya pakai ini. Tapi menarik sih karena memang Indonesia ekuator kan, dia garis khatulistiwa. Jadi harusnya Indonesia itu secara geografis daerah yang paling banyak mendapatkan sinar matahari. Masuk akal kalau pakai pembangkit listrik tenaga surya. Jadi maunya batu baranya dijual aja semua. Betul. Jadi kita kan untuk gak rugi lagi. Jadi kita penjual batu bara aja daripada dipakai harganya murah. Terus kita pakai solar cell. Betul. Gitu. Berarti yang kamu bawa dari Malaysia ini perusahaan untuk pembangkit listrik tenaga surya yang akan investasi. Tidak akan Indonesia mengeluarkan biaya 1 perak pun. Oh gitu. Kita studi banding pun nanti di berbagai daerah. Saya tawarkan seperti itu. Saya gak akan meminta uang 1 perak pun. Udah gak keluar duit, gak di-approve juga. Padahal studi banding aja dulu, bener gak gitu? Kok setakut itu sih gitu? Padahal Pak Presiden Pak Prabowo Subianto sudah meminta untuk Indonesia menuju green energy. Akhirnya dengan kata-kata itu Bapak bilang Indonesia menuju green energy. Betul. Bapak udah bener banget gitu. Tapi kenapa sih kok susah banget nih saya mau bawa karena itu kan gak banyak perusahaan yang punya. Saya mau bawa perusahaan ini ke Indonesia, kok susah banget sih? Kok gak ada yang terima sih? Menteri ESDM pada waktu itu? Sudah bersurat. Tidak merespon. Danantara juga sudah bersurat sama pimpinan-pimpinannya saya. Gitu. Menarik nih. Ya jawabannya gitu. Oh nanti Danantara lebih Pak memilih Menteri investasi. Wakil Menteri aja yang nanti hubungin kamu ya. Baik Ibu, siap Ibu. Tunggu ini. Udah 3 bulan nih gak ada. Akhirnya kirimin surat lagi. Kenapa ya? Tapi kamu udah nyuratin Danantara itu hari? Sudah. Danantara lebih memilih investasi ke Garuda yang rugi loh. Daripada membawa investasi yang sebagus ini untuk masuk ke Indonesia ya. Indonesia saya
nggak meminta mereka mengeluarkan uang loh. Justru ini adalah suatu keuntungan buat negara kita. Betul. Batu bara jual aja keluar, untungnya bedanya berapa? Bukannya 5 atau 10 US dollar lagi. Itu bisa menjadi bisa 100% kalau dari 70 ke 140 kan bisa untung 100%. Nah, itu dari situ aja kan udah bisa banyak membantu rakyat. Menarik. Ya? Dari segi PLN aja ya. Gitu. Tapi enggak gol sampai sekarang nggak ada jawaban. Mungkin mereka lagi mendung, nggak suka matahari kayaknya. Lagi hujan kayaknya, atau anginnya mendung. Oke. Sih sesulit itu gitu. Sesulit itu. Padahal mau ngebenerin tapi sesulit itu. Tapi memang banyak curhatan-curhatan orang yang ya begitulah yang saya bilang tadi. Orang-orang idealis akhirnya memilih untuk bicara di luar sistem karena ketika masuk di sistem atau mencoba bekerja sama-sama sistem, ada sesuatu yang tidak bisa mereka kontrol. Mungkin budayanya yang sudah turun-temurun misalnya gitu. Atau memang karakter birokrasi kita atau seperti apa gitu. Mudah-mudahan video ini nyampe ke Bapak Prabowo Subianto. Harus sampai kayaknya. Nanti kita tag Pak Prabowo Subianto atau kirim langsung ke Instagramnya gitu. Di DM aja linknya gitu. Karena dari sini aja bisa menolong banyak. Betul. Kehidupan rakyat kita loh. Sama dengan mungkin begini ya, sama dengan kalau misalnya kita coba lihat konteks hari ini misalnya. Karena aku lihat juga kamu juga banyak bersuara tentang konteks demonstrasi kemarin gitu, konteks hari ini. Konteks hari ini kan beberapa orang menganggap bahwa ini efek dari memang pengelolaan negara kita yang sudah sangat amburadul gitu. Dari tahun ke tahun memang kita tidak pernah mengelola negara ini dengan baik gitu. 17+8 tuntutan rakyat juga cuma direspon begitu-begitu saja. Padahal sebenarnya kalau saya yang nulis mungkin 2-3 buku ya tuntutannya. Harusnya. Ini gak boleh begini, ini gak boleh gini. Ini di pemerintahan begini, kenapa nih harganya jadi sekian. Saya tulis semua di situ. Harusnya gitu. Tapi nggak bisa dijawab juga. Padahal sesimpel itu loh tuntutan sesimpel itu tuntutannya. Sangat simpel loh. Simpel itu tuntutannya. Kenapa kira-kira kayak? Saya nggak tahu ya kalau itu. Nggak ada maksudnya. Tapi saat ini saya masih yakin dan sangat mendukung kepada Bapak Presiden kita ya yang beliau ini sedang berjuang buat negara kita. Betul. Apa yang terjadi ini kan sebenarnya efeknya mengganggu stabilitas jalannya pemerintahan kan. Seharusnya Pak Presiden kita fokus untuk program-programnya, malah diganggu dengan kondisi dinamika politik yang tidak jelas seperti ini. Cuman kalau saya melihat sih, aku nggak tahu ya, maksudnya menurut kamu gimana? Kalau saya melihat bahwa ya memang konteks legislatif kita saja yang memang isinya memang orang-orang yang belum paham dengan tugas dan fungsinya sebenarnya. Sebenarnya paham sih menurut aku tapi buta aja. Paham tapi buta. Nah ini menarik nih. Atau katarak. Buta hati. Buta hati ya. Lagunya Naif dong. Maksud saya contoh misalnya. Makan siang bergizi gratis. Itu kan sebenarnya program yang sangat mulia sebenarnya. Iya. Dan bahkan kita lihat negara maju memang menerapkan program ini. Iya. Negara-negara sejahtera bahkan menerapkan program ini. Nggak usah sesimpel itu. Sesimpel itu aja nggak diberesin. Gitu. Coba nanti minta yang bener yang komen-komen. Ya. Yang memang merasakan makan gratis ini memang tidak terrealisasi. Iya. Seperti contohnya nggak usah jauh-jauh kita ke Eropa, kamu adalah stakeholder yang kemudian membantu makan bergizi gratis di negara tetangga gitu. Bahkan Malaysia pun menerapkan ini. Tidak ada perdebatan gitu. Lau-launya tuh lau-lau yang memang lau gitu loh. Masa? Ayamnya ayam. Bukan ayam yang segini. Kalau kamu lihat nggak makan bergizi gratis di Indonesia realisasinya gimana? Lihat langsung sih semua enggak ya, tapi pernah melihat. Tapi akhirnya dengan postingan aku itu kemarin semua teman-teman pada kirim. Ini loh Kak, lauk anak saya setiap hari semangka setipis tisu, terus sawi di ongseng doang sama nasinya keras banget, sedih gitu loh aku. Sedangkan aku melihat di Malaysia
lauk yang aku sediakan ya memang budget contoh 1 bulan buat satu sekolah 250 juta. Ya aku 250 juta aku pakai semua buat sekolah itu. Dari PO yang keluar. Dari PO yang keluar. Iya. Jadinya ya kebersihannya juga kita jaga. Sterilnya juga kita jaga. Iya, nasi beras-berasnya juga kita jaga. Ayamnya bener-bener ayam. Buah-buahannya buah-buahan yang bersih. Gitu loh. Tapi kamu ya pernah lihat karena gak? Ya budgetnya sesuai. Kamu pernah lihat gak yang di Indonesia? Pernah lihat. Menurut kamu ya, yang di Indonesia itu harga berapa sebenarnya? Kamu pasti punya takaran dong. Yang disampaikan semua teman-teman akhirnya yang kemarin aku upload tentang video makan gratis di Malaysia ya. Itu akhirnya kan mereka kirim foto-foto itu kan. Kak ini loh makan siang anak saya gitu. Akhirnya saya bekalin aja lah, ujung-ujungnya gak dimakan, orang nasinya keras banget gitu kan. Itu mereka bilang lebih baik Kak. Ini kan paling 8.000 rupiah. 8.000? Iya. 8.000 rupiah Kak. Lebih baik kita dikasih uangnya aja deh Kak, dibanding setiap hari kita kebuang-buang. Dia ngomong ke aku mau sampaikan ke siapa? Banyak yang gak mau makan juga sebenarnya. Akhirnya gak kemakan gitu, kan? Karena nasinya keras. Lauknya juga katanya banyak yang sering basi. Hah? Lebih baik Kak, duitnya aja deh Kak kita Kak. Dibanding kita dikasih kayak gini gak kemakan setiap hari. Gitu. Ada jalan keluar gak menurut kamu? Karena kalau dibahas ini kita kayak ngebahas apa ya? Ngebahas peluang Justin Bieber mualaf sih, hampir mustahil soalnya. Saya masih berharap sama Bapak Presiden saya sih. Masih berharap sama Pak Prabowo. Harapan saya besar. Marilah kita menggantungkan semua harapan kepada Pak Prabowo ya. Bagaimana dia bisa stabil menjalankan pemerintahannya 5 tahun ke depan. Saya melihat energi beliau yang memang hati beliau yang gak buta untuk ya pada saat beliau saya mau menghabiskan umur saya untuk Indonesia. Mudah-mudahan saya masih berharap. Itu hal yang mulia sih. Menurut saya itu hal yang mulia. Cuman kan gini, kita balik lagi kalau ke isu yang sekarang beredar kan. DPR ketika demonstrasi kemarin, demonstrasinya viral, akhirnya gajinya terbuka semua, tunjangannya terbuka semua, baru mereka berbenah. Kan gitu. Dan kita juga lihat bahwa kamu juga sebagai praktisi hukum kan sebenarnya sadar bahwa kasus di Indonesia itu, hukum kita di Indonesia itu gak akan pernah bisa diproses semaksimal mungkin kalau dia belum viral. Iya betul. No viral, no justice. Kan gitu. No viral, no justice. Nah, itu hal yang miris gak sih? Miris pastinya dong. Miris kan. Bahkan sampai-sampai kemarin waktu demonstrasi itu ada postingan yang beredar dari teman-teman Polri sebenarnya, tapi individual ya oknumnya. Postingannya gini, kalau mau jelek-jelekin Polri, hide dulu dong saya supaya nanti minta tolongnya enak. Gitu. Soalnya bahwa orang-orang di Polri ini sendiri kemudian, saya nggak nyerang Polri ya, tapi ini oknum. Soalnya orang-orang di Polri ini kemudian kita kesannya harus berbasis minta tolong dulu nih. Kalau untuk mau dikerjakan laporannya gitu dan segala macam. Dan no viral no justice itu kayak menjadi apa ya? Kayak menjadi mentalitas kita gitu. Semua orang berlomba-lomba cuci tangan di exposure ini. Semua orang berlomba-lomba untuk yang kamu rasakan sendiri sebagai seorang influencer berbasis hukum. Apakah ini on the track atau bagaimana? Kembali lagi yang saya harapkan Pak Presiden kita sekarang sedang bersih-bersih ya. Mudah-mudahan benar-benar ditegakkan hukum di Indonesia. Tidak memandang bulu. Tidak kayak aku juga kalau kita lagi diskusi sama teman-teman praktisi hukum. Saya sering meng-compare sistem hukum di negara kita sama negara lain. Contoh. Di Amerika itu kalau ada orang yang berbuat jahat, ada tindak pidana, jadi ada klasternya masing-masing. Jadi di LA
ada. Terus di LA misalkan ada di San Francisco. Nah orang LA bermasalah sama orang San Francisco, kita bisa call center di orang San Francisco. Ini orang San Francisco si ini dia telah begini melakukan tindak pidana ini. Itu polisi bisa langsung datang ke rumahnya dan memberikan teguran dan langsung menanyakan apa benar kamu melakukan tindak pidana ini. Namun kenapa di Indonesia motor hilang aja mungkin buat laporan suruh ikhlasin gitu loh. Menjadi sesuatu hal yang oh iya ada tuh. Itu loh. Motor hilang diikhlasin. Kembali lagi, mudah-mudahan Bapak Presiden kita benar-benar menerapkan hukum di Indonesia sebenar-benarnya, sebaik-baiknya. Karena di luar aja, aku sama teman aku mau keluar nih. Terus aku harus nungguin 3 jam karena teman aku takut dia itu kan punya anak. Kalau nggak pakai car seat, ya aku tungguin car seat dulu, car seatku lagi dikirim. Ya udah sih anak kamu tinggal aku dudukin aja. Padahal di belakang ya. Gak bisa Beb, aku bisa dipenjara Beb kalau anak aku gak pakai car seat. Seketat itu ya. Jadi setakut itu ke rakyatnya gitu loh. Karena mungkin aturan yang memang dibuat seketat itu di negaranya gitu. Di Indonesia terlalu banyak lubang untuk dinegosiasikan kayaknya. Buat laporan aja motor hilang ya. Ya udahlah hati kamu harus diikhlasin ya. Kamu pernah dapat pengalaman itu nggak nanganin masalah hukum? Apa? Laporan terhambat gitu. Oh iya pernah. Pernah, cuma kalau aku orang yang kalau memang ada yang aku pegang ya Masya Allah kalau aku coba terus dari sisi manapun. Di sini gak bisa, mau komisi 3 gue laporin komisi 3 loh. Di sini gak bisa, lagi cari jalan terus lagi. Kasus paling susah yang pernah kamu tangani apa selama jadi advokat? Paling susah itu jujurnya ya perang atensi. Perang atensi. Sebenarnya kasus di Indonesia ini gak ada yang susah kalau misalkan kita benar jalurnya, kita akan berbicara sesuai fakta, ya kan? Kita akan laporan kalau kita sebagai pelapor ya, kita akan berbicara sesuai fakta, pasal sekian, ini sekian, kenapa nggak dipanggil, kenapa nggak masuk, kita bantu gelarnya gitu loh. Tapi kalau yang paling sulit sebenarnya bukan karena kesalahan yang atau pidana yang dilakukan, tapi karena terlalu banyak kepentingan yang masuk di situ. Di sini udah ditelepon, di sini udah ditelepon, waduh. Sedangkan saya sudah masuk dalam perkara ini nih, waduh itu udah. Kamu pernah diintervensi nggak, diminta berhentikan laporan atau disuruh cabut laporan? Sering. Yang kamu lakukan apa? Melawan terus atau gimana? Saya selalu faktanya seperti ini. Kalau saya sudah bilang saya akan pegang, insya Allah saya akan bertanggung jawab sampai terakhir, sampai beres. Makanya saya kan di law firm itu, ya bisa dibilang saya pimpinan lah di dalam perusahaan. Satu yang saya sampaikan, saya pingin kita ini tujuannya jangan money priority. Terus berapapun uang yang masuk ke dalam perusahaan, sisihkan 10%, yang dimana 10%-nya itu nanti kita buat membantu laporan-laporan yang memang kita harus bantu. Kewajiban pro bono-nya tetap jalan. Iya. Okay. Kadang-kadang mereka 10% tinggi banget tuh. Enggak, mau 20% saya bilang. Nawarnya malah ke atas ya. Mau 20%, oh ya siap-siap 10%. Gitu. Terus ya udah, jadi aku ya pinginnya berjalan apa yang aku bantu. Pasti kalau memang aku sudah bilang ayah gue pegang. Makanya kadang-kadang orang kaya suka sombong gitu loh. Ya udah, tanda tangan kuasa aja dulu. Emang lo pikir gue mau tanda tangan kuasa lo bisa bayar gue terus gue mau pegang? Belum tentu. Sini baca dulu kontraknya. Betul. Terus lo dituduh sebagai ini. Mana barang buktinya? Betul. Katanya kan ini pidananya misalkan 378. Kenapa lo misalkan mentransfer ke rekening pribadi lo? Kenapa? Saya harus tahu dulu. Ya karena itu buat bayar itu. Ya udah, mana buktinya? Invoice-nya kasih ke saya dulu. Mana kontraknya?
Harus lihat Kalau dokumen memang dulu. saya sudah baca, saya sudah pelajari, saya terima. Emang lu pikir gue mau ambil perkara lu karena lu bisa bayar gue? Tapi banyak loh klien berpikir seperti itu. Makanya saya bilang juga ke semua para advokat di kantor, kita ini jangan menjadi advokat yang kita kan dibayar sebagai tanda tangan kuasanya, kita dibayar. Mau kita menang apa enggak ya urusan nanti. Betul. Jangan menjadi advokat seperti itu. Kalau kalian ada orang yang mau nih perkara gue, lu pelajari dulu lu bisa apa enggak, lu sanggup enggak? Kalau lu enggak sanggup, jangan lu ambil. Jangan merusak integritas kita hanya karena uang. Aku selalu ngomong gitu. Tapi kan banyak klien itu berpikir begini, ketika dia hire seorang advokat, karena dia sudah bayar advokatnya, keinginannya itu adalah ya advokat ini harus mengikuti seluruh keinginan klien dong. Kan mayoritas klien seperti itu. Cara kamu keluar dari frame itu bagaimana? Dari awal aja udah aku bilang, kan banyak nih orang yang bisa bayar, sesombong itu. Ya udah, tanda tangan aja kuasa dulu. Loh, dari kemarin saya minta loh kontraknya. Gitu. Mana barang buktinya? Saya baca dulu. Jadi kalau nggak ada dokumen kamu nggak ambil? Enggak. Emang lu pikir gue mau ambil ini? Lu bisa bayar gue? Kalau gue nggak mau ya enggak. Ini anak-anak advokat yang lain. Kalau saya bilang enggak, gak akan mau ambil. Gitu. Susah ya. Karena jadi apa ya? itu yang aku pingin teman-teman advokat lain nih jangan yang udah-udah. Terima surat kuasa, buat laporan polisi, abis itu udah aja. Kabur udah. Gak diberesin. Yang setengah mati orang-orang yang cari integritas seperti kita. Iya, makanya aku itu, kalaupun ada orang yang mau join ke aku melihat dulu, lu siap gak? Seperti ini gitu. Aku pengen nanya subjektivitas kamu ya. Ini bukan harapan yang kamu gantungkan kepada presiden, karena itu harapan seluruh masyarakat Indonesia. Aku pengen tanya subjektivitasnya Marisha Icha berdasarkan pengalaman kamu di bidang hukum. Kebijakan apa yang seharusnya diperbaiki masalah penanganan kasus? Apakah mentalitas aparatnya yang memang amburadul? Karena kan ada perdebatan begini. Sistem hukum kita sebenarnya sudah bagus. Cuman aktor-aktor atau aparatnya saja memang yang mentalitasnya bisa dibeli. Atau kalau bagaimana dari gitu? Pimpinan merubah fakta integritas aja itu sudah cukup. Oke. Pastinya dari pimpinan. Pimpinannya memang ya. Ya kalau pimpinannya tidak punya integritas ya selamat malam. Itulah. Sesimpel itu. Nggak ada yang bisa dibenerin sampai di bawahnya. Seperti aku, pimpinan di sebuah kantor, aku menulis semua fakta integritas yang harus ditaati. Supaya ke bawahnya itu bisa nurut itu. Sama seperti yang tadi aku sampaikan kan. Kita baca dulu, kita pelajari dulu, kita paparan, kita sama-sama. Sanggup gak? Ambil. Gak sanggup, jangan lo terima uang. Oke. Nah, kalau fakta integritas dalam sebuah perusahaan itu sudah benar, insya Allah bawah-bawahnya juga gak akan, bahasa kasarnya maling lah. Oke. Nah, terakhir nih. Masya Allah, tabarakallah ya, semoga Allah selalu jaga ini semua ya. Terakhir. Seorang Marisha Icha dengan semua exposure dan semua amanah yang ada di dirimu sekarang. Iya. Gitu. Terus dengan latar belakangmu yang sekarang adalah seorang advokat, bisa bantu orang lebih baik lagi sebenarnya. Karena kamu punya license-nya. Kamu bisa beracara dan segala macam. Mimpimu 5 tahun ke depan apa untuk masyarakat Indonesia? Mimpi aku. Kamu ingin Indonesia yang seperti apa gitu? Yang pasti gak ada rakyat kita yang miskin lagi ya. Gak ada rakyat kita yang miskin. Si Aisar yang dari Malaysia itu datang ke Indonesia, walaupun itu dia dihujat, tapi dia ngomong tentang fakta loh. Saya datang ke Indonesia, saya banyak bantu karena di Malaysia gak banyak orang yang bahasanya
kurang mampu seperti ini yang saya kasih. Hmm. Saya jarang menemukan orang kurang mampu. Di Malaysia jarang Sedih orang gak mampu. sih negara kita begitu? Negara kita ini negara yang kaya loh. Kurang dalam apa lagi nafas kita harus ditarikin untuk Iya. membicarakan ini. Ini Aku kita narik bener-bener sudah sampai di nangis perut. Aku ngelihat orang yang aku posting, ibu-ibu jual cabe, terus Yang udah Papua gitu, itu kan? iya. Iya. Itu Harus ternyata ditukar banyak dengan nasi. loh. Iya, Harus tukar dengan nasi, ditanya Itu udah banyak. makan Bu, sudah. Banyak yang tidak tersorot. Sudah Banyak makan sekali. Bu, sudah. Makan apa? Debu. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, di mana pimpinan kita naiknya mobil-mobil mewah? Itu gak seberapa sih. Pernah dengar statementnya Pak Ahok gak? Apa tuh? Pak Ahok bilang, anggaran gaji mereka semua dibikin 1 miliar, 2 miliar, sah-sah aja. Asal rekening korannya dibuka. Transparan aja ayo. Tapi Gitu. nggak bakalan itu terjadi. Jadi yang sekarang di demo-demo gaji diturunkan itu kan sebenarnya nggak ada apa-apanya. Paling seru kalau buka Kata Pak rekening. Ahok. Betul. Ya, Tapi menurut saya bener. paling seru kalau dibuka rekening korannya emang sebenarnya. Rekening koran beliau-beliau ini? Iya. Oh enggak, udah ada di rekening dong. Paling seru. Terus tiba-tiba dia ubah kan, oh nggak usah pakai transfer rekening, aku tunai saja semua. Saya aja banyak-banyak nyimpan tunai. Dirubah jadi samping Batam, Mm-mm. paham nggak? Oke. Cak, terima kasih banyak. Siap. Obrolan kita seru banget. Siap. Dan terima Terima kasih kasih sudah sama-sama. datang di podcast Cerita Masyarakat. Sampai Sama-sama. ketemu lagi. Thank you. Thank you.